Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak, yakni yang keempat, bab keempat tentang akhlak terpuji, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, pemaaf dan tanggung jawab terlebih dahulu. A. Pemaaf. Pemaaf memiliki arti sifat suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan keinginan untuk membalas. Jadi ketika seseorang mempunyai sifat maaf, maka orang tersebut akan memaafkan dengan ikhlas. Dalam hal ini, memaafkan telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab anak-anakku sekalian? Tanggung jawab itu adalah berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu akan bagaimana ya nanti akibatnya kalau aku melakukan seperti ini. Harus ada pikiran semacam itu ya. Tidak boleh langsung aku kepengen mengerjakan seperti ini tanpa memikirkan akibatnya. Jadi tanggung jawab itu adalah berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Kemudian tanggung jawab ini adalah perwujudan dari sifat amanah. Jadi orang yang memiliki tanggung jawab, orang yang diberi tanggung jawab ini harus memiliki sifat amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Sedangkan tanggung jawab sendiri adalah bersifat kodrati. Maksudnya bagaimana Ustazah kok bersifat kodrati? Bersifat kodrati itu maksudnya anak-anakku sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Jadi adanya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian hidup manusia. Setiap manusia pasti memiliki tanggung jawab. Maksudnya seperti itu. Jadi tanggung jawab bersifat kodrati, sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kemudian, bagaimana Ustazah cara membiasakan tanggung jawab? Caranya adalah yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita diberi tanggung jawab, diberi amanah, maka kita harus ingat kepada Allah. Berpikir, bagaimana ya jika aku tidak melakukan amanah ini? Bagaimana jika aku tidak bertanggung jawab? Nah, ingat Allah, pasti Allah akan
memberikan imbalan karena tidak bertanggung jawab tadi. Tapi apabila kita melakukan tanggung jawab, melaksanakan amanah tersebut, pastilah Allah memberikan imbalan pahala. Yang kedua yaitu menyadari betapa beratnya amanah. Maksudnya betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat tidak bertanggung jawab. Seperti tadi, bagaimana ya jika aku dikasih tanggung jawab tapi tidak aku lakukan? Akibatnya akan seperti apa ya? Nah, itu harus terfikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian yang keempat, berani mengakui kekurangan sendiri. Kemudian yang kelima, siap menerima resiko dari kesalahan. Apabila kita sudah terlanjur tidak tanggung jawab atau tidak amanah, maka kita harus berani. Berani apa? Berani mengambil resiko, berani menerima resiko dari kesalahan yang kita perbuat. Paham ya anak-anakku sampai di sini? Kemudian dalil tanggung jawab. Dalil tanggung jawab di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Muddathir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi setiap manusia harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian manfaat tanggung jawab. Manfaatnya apa ya kira-kira kalau kita melakukan tanggung jawab? Yang pertama, dipercaya orang lain. Ketika kita diberi amanah oleh orang lain atau diberi tanggung jawab oleh orang lain, kemudian kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atas amanah tersebut, pasti orang tersebut percaya kepada kita. Si A itu ternyata kalau dikasih amanah dilakukan. Nah, suatu saat pasti orang lain juga akan tetap percaya kepada kita, karena ketika kita dikasih tanggung jawab atau amanah tersebut, kita melakukannya dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Berguna di sini maksudnya ketika kita diberi amanah, kita melakukannya, jadi kita bisa membantu sesama, menjadi manusia yang berguna. Kemudian yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah. Sudah pasti ya, ketika kita berbuat baik, pasti Allah akan memberikan kita pahala. Kemudian contoh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab di sini banyak sekali ya, tapi Ustazah di sini mencontohkan 2 contoh tanggung jawab. Contoh tanggung jawab di sini, ketika kita membaca buku di perpustakaan. Ketika kita sudah selesai, maka kita harus memiliki rasa sifat tanggung jawab. Kita harus mengembalikan buku tersebut di tempat rak buku kembali. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita bermain di rumah, maka kita harus mau membereskan mainan tersebut pada tempatnya. Nah, hal ini mencontohkan bahwasanya kita memiliki sifat tanggung jawab. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini paham ya? Silakan dibaca bukunya, kemudian sambil mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.